Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan waktu teman-teman menonton video ini. Nah, kali ini saya, Wicaksana Isa, akan mempresentasikan sebuah tugas video untuk mata kuliah Thomisme, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kosmologi dalam pemikiran Thomas Aquinas. Gitu. Tugas ini saya khususkan juga untuk Romo Ramon sebagai dosen pengampu dan juga buat rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti kelas perkuliahan Thomisme dan juga siapapun yang menonton video ini supaya sekiranya apa yang dijelaskan boleh menjadi manfaat buat kita semua. Nah, saya akan mulai presentasi saya dengan terlebih dahulu menunjukkan materi yang sudah saya susun. Oke, sudah terlihat. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada teman-teman sekalian mengenai pemikiran Santo Thomas Aquinas. Oke, ini merupakan halaman awalnya. Nama saya Wicaksana Isa Nugraha Puncoaryo dengan NRP sekian. Itu. Nah, pertama-tama yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu untuk kita semua bahwa eh, kosmologi di sini artinya eh, apabila kita terjemahkan secara kasar itu adalah filsafat alamnya Thomas Aquinas gitu ya. Tapi apa jika saya boleh membahasakannya dengan lebih spesifik, ini merupakan perspektif Thomas Aquinas mengenai realitas gitu loh. Nah, realitas yang seperti apa? Sebelum kita masuk ke sana, saya akan ajak teman-teman sekalian untuk melihat terlebih dahulu alur pembicaraan kita untuk beberapa menit ke depan. Nah, yang pertama di sini saya akan terlebih dahulu membuka dengan menjabarkan konteksnya terlebih dahulu, yaitu di bagian introduction, sedikit konteks pemikiran yang akan membantu kita supaya kita juga tidak terlalu luas atau juga terlalu sempit gitu. Nah, lalu saya akan juga menjelaskan pokok-pokok pemikiran uh, dari Thomas Aquinas melalui eksposisi narasi tentu saja berdasarkan sumber-sumber referensi yang saya miliki. Lalu saya juga akan memberikan juga sedikit tambahan. Nanti juga akan ada topik mengenai eksplorasi yang lebih lanjut gitu ya, yang saya akan golongkan di sana di poin ketiga. Lalu yang terakhir saya juga akan berikan kesimpulan dan juga penjelasan yang menebalkan sedikit lah, supaya kita juga bisa lebih paham lagi mengenai kosmologinya Thomas Aquinas. Begitu. Nah, pada bagian yang pertama, seperti yang sudah saya sempat singgung di awal video tadi, bahwa kita di sini juga akan ngomong mengenai bagaimana realitas pemikiran, termasuk realitas pemikiran Thomas Aquinas, dan juga bagaimana eh, alam atau dunia ini dipersepsi oleh Santo Thomas Aquinas. Nah, pertama-tama kita juga perlu untuk memahami bahwa perlu adanya pengandaian mengenai keberadaan Tuhan atau Allah dalam memahami perspektif Thomas Aquinas mengenai kosmologinya. Nah, mengapa demikian? Karena kita perlu tahu secara kontekstual Thomas Aquinas ini merupakan eh, punya latar belakang gitu ya, pemikiran teologi Kristiani yang cukup kuat. Maka dari itu juga akan mempengaruhi katakanlah poin-poin pemikirannya yang akan kita perdalam nanti. Nah, secara lebih rinci, penjelasan rasional atau filosofis akan Tuhan nanti juga akan ditemukan pada pembacaan lebih lanjut. Hopefully itu juga akan kita temukan di pertemuan-pertemuan yang lain, di perkuliahan-perkuliahan yang akan datang gitu ya. Nah, di sini saya juga mau memberikan sedikit konteks bahwa Thomas Aquinas di sini mempercayai bahwa pemahaman akan objek yang dapat diperoleh akal budi itu pertama-tama melalui pencerapan indrawi terlebih dahulu. Nah, kita juga tidak boleh meninggalkan
latar belakang pemikiran Thomas Aquinas yang sangat erat dengan pemikiran Aristoteles, begitu. Yang eh, bisa dikatakan di sini termasuk tokoh pemikir yang punya aras pemikiran metafisiko realis, begitu ya. Nah, saya akan lanjut ke bagian 2. Nah, di sini pertama-tama kita harus memahami bahwa manusia dengan segala keberadaannya itu mampu memiliki pengalaman indrawi. Seperti apa maksudnya? Di sini Thomas Aquinas eh, percaya bahwa apa yang ada di realitas itu semua real gitu. Nah, kenapa kok bisa real? Ya itu terverifikasi setidaknya oleh indera-indera kita, oleh penangkapan empiris yang kita mampu cerap melalui organ-organ indera kita, begitu. Misalkan nih, pada saat saya melihat kamera di depan saya, laptop, dan juga mungkin pada saat teman-teman melihat video ini, gitu ya, teman-teman mampu menyaring dan juga mempersepsi data-data indrawi yang ada, seperti katakanlah gambar, warna, kenampakan diri saya, termasuk juga eh, suara, dan juga mungkin bahkan sensasi melalui tombol-tombol yang teman-teman sentuh, begitu ya. Nah, itu semua akan masuk dan menjadi pengalaman indrawi kita, sehingga itu membangun persepsi kita akan realitas, dan melalui sana kita bisa tahu bahwa apa yang ada di hadapan kita ini juga real, dan itu menjadi satu dalam pemahaman kita akan realitas, seperti itu. Nah, tentu saja eh, data-data indrawi itu atau pengalaman indrawi kita itu juga tidak cukup untuk memahami atau mempersepsi realitas yang ada di hadapan kita. So, maka dari itu refleksi akan pengalaman indrawi itu punya peranan penting, di mana ini akan membawa seseorang akan adanya distingsi antara substansi dan aksidens. Nah, jadi selain katakanlah kita punya indera nih, selain kita punya senses, kita juga punya kapasitas rasional. Sebagai manusia, kita mampu berpikir, kita punya intelek, ya kan? Di mana rasio ini juga secara aktif mengolah data-data itu, dan juga pada akhirnya nanti eh, yang nanti saya yakin juga akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya, itu juga akan membantu kita bahkan sampai ke taraf yang paling praktis gitu ya, hingga ke tindakan seperti itu. Nah, tapi di sini kita akan ngomong soal realitasnya terlebih dahulu. So, ya, bear with it gitu ya. Nah, substansi dan aksidens begitu. Apa sih substansi dan apa itu aksidens gitu ya? Sederhananya adalah substansi itu adalah suatu hal yang membuat hal tersebut disebut demikian. Sedangkan aksidens adalah bagaimana hal tersebut nampak sebagaimana adanya. Oke, mungkin bahasa di sini cukup rumit ya, karena kita juga harus berhati-hati nih gitu untuk mendefinisikan term ini supaya kita tidak mengalami kerancuan. Nah, tapi apabila saya boleh mengelaborasi beberapa contoh di sini, sederhananya seperti ini. Substansi itu katakanlah kita melihat sapi gitu ya, andaikan ada seekor sapi gitu ya, dengan segala kenampakannya. Nah, sapi meskipun katakanlah dia lagi tidur gitu ya, dia lagi berdiri, dia lagi makan rumput gitu. Itu dia tetap sapi. Meskipun katakanlah eh, dia lagi handstand gitu ya. Contoh sederhananya ya gitu ya. Dia tetap jadi sapi gitu. Pun begitu juga dengan katakanlah hewan yang lain seperti anjing katakanlah. Pada saat anjing itu menggali, pada saat anjing itu makan atau sedang berlari, apakah dia akan berubah? Tidak, dia tetap anjing yang sama. Nah, jadi ada suatu konsep yang katakanlah membuat anjing ini tetap anjing gitu loh. Dan itu yang disebut sebagai substansi di sini. Ah,
kalau boleh cukup reduktif lah, kita pakai istilah keannya atau keanjingannya kalau kita ambil contoh anjing ya seperti itu. Nah, sedangkan di sini accidents ya seperti yang tertera di layar teman-teman di materi saya adalah bagaimana hal tersebut nampak sebagaimana adanya. Jadi misalkan kalau anjing itu lagi menggali ya dia sedang menggali gitu. Accidents-nya adalah anjing yang menggali. Seperti itu. Oke. Nah, di sini eh, apabila kita mengamati realita gitu ya, mengamati keseharian, kita bisa memahami atau menangkap bahwa dalam realita itu terdapat perubahan substansial seperti itu. Misalkan ini contoh berdasarkan referensi yang saya miliki juga. eh, Pada saat seekor sapi memakan rumput gitu ya. Kita lihat ada sapi di padang rumput terumputan, dia sedang makan gitu ya. Rumput yang dicerna ini itu melalui proses pencernaan dan lain sebagainya, itu kemudian akan sampai pada menjadi protein yang terwujud dalam tubuh sapi gitu ya. Seperti yang kita tahu, eh, produk hewani adalah salah satu sumber protein gitu ya. Jadi ya substansi dari rumput itu bisa berubah jadi daging sapi, thus itu pun juga jadi protein gitu loh buat kita konsumsi. Nah, tapi perlu dicatat di sini bahwa perubahan substansial ya kan itu punya banyak proses gitu loh atau butuh jalinan rantai sebab akibat yang cukup panjang supaya dia berubah dari titik A ke titik B gitu ya, dari rumput menjadi daging atau dari rumput menjadi kotoran. Kurang lebih seperti itu. Nah, melalui contoh atau pemahaman yang utuh akan hal ini, kita kemudian juga dapat melihat bahwa ada hal-hal yang mendasar gitu dari semua yang ada, yakni dalam pemikiran Santo Thomas Aquinas di sini, yaitu adalah materi pertama atau prime matter dan juga forma substansial, di mana kedua hal ini itu membangun dan membentuk segala sesuatu yang ada. Seperti itu. Nah, parameter ini apa sih dan juga forma substansialnya apa sih gitu kan. Nah, materi pertama atau parameter itu adalah suatu bahan yang tidak dapat terdefinisikan, yang paling mendasar. Nah, bahan ini kemudian juga mendasari adanya perubahan gitu. Misal nih, kita kembali ke contoh rumput dan juga sapi yang tadi ya gitu. Eh, kita bisa paham bahwa rumput itu pasti punya materi yang menyusun dirinya gitu. Tapi eh, materi yang sama, katakanlah, itu juga ditemukan di kotoran sapi yang memakan rumput tadi, gitu. Nah, kalau kita mau telisik nih, kita runut eh, alur logisnya sampai paling belakang gitu ya, bahwa tentu saja segala sesuatu yang ada di realitas ini itu terdiri dari materi. Tapi meskipun materinya ini berbeda-beda gitu ya, kita tetap paham bahwa ada satu bentuk fisik konkret gitu yang mewujud, yang membentuk segala sesuatu. Dan itulah yang kemudian disebut dalam pemikiran Santo Thomas Aquinas sebagai prime matter gitu. Jadi dia tidak dapat terdefinisikan gitu. Akan tetapi melalui eh, prime matter ini perubahan itu dimungkinkan gitu. Transformasi perubahan itu dimungkinkan. Seperti katakanlah kalau kita juga kalau saya boleh ambil analogi lain gitu ya, seperti tanah liat menjadi bejana seperti itu. Dia tertransformasi tapi tetap ada korpusnya seperti itu. So, saya juga akan lanjut. Forma substansial di sini kemudian adalah kebendaannya gitu. Yang membuat suatu benda dikenali dan disebut sebagai benda tersebut.
Mungkin agak repetitif ya disebut sebagai benda tersebut gitu. Cuma jelas di sini seperti yang juga sudah saya sampaikan di waktu yang sebelumnya gitu, bahwa kemudian forma substansial ini yang membuat yang memberikan katakanlah identitas dari materi-materi ini gitu. Jadi ini dipisah ya, ada bahannya, ada bentuknya gitu. Ada bahannya, ada blueprintnya. Kayak kita bikin rumah, ada denahnya tuh. Tapi bukan sekedar denah saja, ini lebih spesifik sampai ke blueprint katakan. Tembok yang demikian, lebarnya sekian gitu. Dan batu bata dan lain-lain, ya itu jadi materinya tentu saja. Yang membuat dia bisa mewujud dan bisa berubah. So, segala sesuatu yang ada itu terdiri dari forma dan materia. Nah, tentu saja di sini kita bisa kembali menelisik gitu ya, sumbangan pemikiran dari Aristoteles dan juga dampaknya pada pemikiran Santo Thomas Aquinas sendiri. Di sini kalau kita mau lihat, kita bisa bandingkan dengan ide atau konsep hilemorfismenya si Aristoteles. Begitu. Nah, kita lanjut. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide yang sebelumnya, bahwa materi itu mensyaratkan perubahan. Maka, materia prima juga dapat disebut sebagai potensi murni, tergantung forma substansial apa yang akan melekat nantinya. Jadi gitu ya. Di sini sudah semakin jelas nih, katakanlah. Karena bahan ini katakanlah bahan yang kosong gitu loh. Dia bisa disebut juga sebagai potensi murni gitu loh. Jadi banyak hal yang katakanlah ya dia bisa jadi apapun, tergantung nanti forma substansialnya apa, tergantung nanti blueprintnya apa yang membuat dia akhirnya disebut itu gitu. Nah, forma substansial sendiri kalau si materi tadi kita bisa sebut sebagai potensi murni, maka forma substansial itu bisa disebut juga sebagai aktus pertama gitu. Nah, aktus di sini artinya apa sih, Kak? Aktus tuh bisa jadi kenyataan kalau saya mau translasikan di sini ya atau definisikan itu lekat dengan keadaan atau kenyataan. Jadi bukan keadaan yang seperti kondisional gitu ya, tapi juga lebih ke soal identitas gitu. Tapi dia sudah terajawantah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, aktus pertama adalah prinsip-prinsip mendasar yang daripadanya sesuatu dapat dicerap dan kemudian menunjukkan esensinya. Oke, saya akan lanjut di sini. Forma yang merupakan konsep universal kemudian mengubah materi dan membuatnya menjadi unik. Gitu. Nah, ini kemudian akan bawa konsekuensi munculnya berbagai kategori. Nah, supaya kita bisa paham nih, sesuatu itu demikian, kita kan harus bisa nangkep ya formanya. Katakanlah kalau kita lihat anjing, anjing terdiri dari materi anjing dan juga dari forma anjing. Supaya kita bisa menangkap formanya si anjing ini, kita harus bisa mencerap dong, harus bisa masuk ke otak kita. Nah, gimana caranya ini bisa masuk ke otak? Ya lewat kategori-kategori gitu. Jadi ada beberapa kategori, kalau saya tidak salah ada 10 kategori, 9 atau 10 gitu ya. Itu yang eh, dari sumbangan pemikirannya Aristoteles, itu yang membantu kita untuk mempersepsi forma ini gitu. Nah, salah satu kategori yang ada kemudian itu adalah kuantitas yang berkaitan dengan pengukuran dan juga jumlah. Thomas Aquinas di sini menggunakan istilah materia signata quantitate dalam menjelaskan konsep ini. Jadi eh, kategori yang pertama ini soal quantity ini menyangkut juga tentang materi gitu loh. Jadi kita bisa mencerap itu dan pertama-tama kita mendistingsinya melalui kategori atau melalui ukuran dari kuantitasnya. Nah, di sini menurut Thomas Aquinas, aktus sendiri
pertama-tama itu tidak muncul secara spontan gitu, dari thin air gitulah, dari begitu saja gitu ya. Aktus pertama itu mengimplikasikan adanya tindakan langsung yang mengusahakan hal tersebut pada dirinya. Nah, saya akan jelaskan poin saya di PPT terlebih dahulu, lalu saya akan elaborasi gitu ya. Dalam hal ini, eh, pengada yang memberikan aktus atau forma utama ialah Tuhan sebagai pencipta segala yang ada. Tuhan dalam kasus ini kemudian berperan sebagai agen eksternal yang menjadi causa efficiens atau penyebab yang menggerakkan keadaan dari pengada. Pengada ini bahasa lainnya kita bisa sebut sebagai entitas atau halnya itu sendiri, sehingga ia dapat mengada atau terus eksistens selanjutnya. Seperti itu. Nah, oke, okay. Bagi Thomas Aquinas, akhirnya pada forma ini itu tidak serta-merta ada dari dunia gitu ya, dari thin air, lalu masuk ke materi-materi yang potensi murni ini tadi. Nah, maka dari itu perlu ada yang bisa memasukkan itu. Gitu. Nah, yang memasukkan ini siapa? Yang mendesain katakanlah. Ya, Tuhan sendiri sebagai pencipta. Gitu. Nah, Tuhan sendiri di sini dalam pemikiran Santo Thomas Aquinas itu tidak diadakan gitu. Pengada yang tidak diadakan. Karena tidak mungkin dong dia juga dikasih blueprint lagi gitu. Dia didesain lagi. Ya, jelas dia harus ada dulu nih gitu. Baru dia bisa memberikan prinsip ada kepada pengada atau segala yang ada gitu, kepada entitas-entitas ini. Oke, nah di sini kemudian bisa kita gali lebih dalam nih, gitu kan, refleksinya. Jadi ke topik mengenai keberadaan atau realitas dari entitas tanpa materi itu mungkin apa enggak sih, kan kayak gitu. Yang pertama real atau enggak, ada atau enggak. Terus kedua possible atau enggak. Gitu. Nah, menurut Thomas Aquinas sendiri, kalau katakanlah sesuatu itu cuma ada formanya doang nih, tapi nggak tertangkap secara indrawi, which is tidak bermateri gitu. Mungkin nggak? Mungkin. Nah, entitasnya disebut apa? Disebut sebagai malaikat dalam pemikirannya Thomas Aquinas gitu. Nah, dimungkinkan akan tetapi dengan esensi yang berbeda dari entitas-entitas korporeal atau entitas-entitas yang menubuh seperti itu. Nah, di sini sama seperti entitas yang menubuh atau yang korporeal, malaikat itu pun juga tetap bisa berubah. Kan kalau kita pahami dari penjelasan yang tadi bahwa materi itu kan parameter itu kan juga sama dengan potensi gitu ya, potensi murni. Eh, oleh di sini malaikat pun itu juga bisa punya potensi dan juga punya aktualitas sendiri ke depannya yang otentik gitu ya. Nah, entitas demikian tapi itu tersusun dari esensi dan eksistensi saja. Nah, merujuk pada penjelasan sebelumnya, esensi atau substansi ini terdiri dari forma materia, kan seperti itu. Akan tetapi, di entitas yang tak bertubuh ini, yang inkorporeal atau malaikat, itu terbentuk hanya dari forma. Sedangkan potensi atau perubahan dalam dirinya itu dimungkinkan dengan adanya eksistensinya yang terejawantah dari kehendak dan akal budi. Nah, kurang lebih mirip seperti manusia gitu ya kan, bahwa si malaikat ini itu juga didesain gitu katakanlah, punya blueprint, itu punya kehendak dan juga punya akal budi. Makanya kalau katakanlah di teologi Kristiani gitu, kita bisa tahu ada beberapa malaikat yang jatuh dalam dosa gitu, yang eh, dalam pembahasan dalam bahasa yang selanjutnya disebut sebagai katakanlah iblis gitu ya. Jadi demikian. So, untuk menutup presentasi saya secara kesimpulan, kembali lagi memang di sini terasa sekali gitu ya, pengaruh-pengaruh pemikiran teologi Kristiani dalam ide-idenya Thomas Aquinas gitu.
dan termasuk kosmologinya gitu ya. Di mana ini juga berkaitan erat dengan pemahamannya terkait dengan eksistensi Tuhan dalam realitas. Pemikiran Thomas Aquinas akan tetapi, menurut saya, di sini tidak terlalu kaku dan dogmatis, dan masih terdapat sisi-sisi rasional yang dapat digunakan untuk menjelaskan realitas. Seperti tadi, dari alur pemikirannya gitu ya, kita bisa melihat bahwa eh, dia punya alur logis yang masih bisa diikuti gitu ya, bahwa segala sesuatu itu berasal dari mula-mula dari pengalaman indrawi, dari pencerapan kita, lalu kita juga bisa refleksikan, sehingga kita juga bisa mengetahui ini, katakanlah, eh, lewat hukum-hukum apa gitu, dunia ini bisa kita cerap, realitas ini bisa ada. So, demikian presentasi saya. Berikut referensi yang saya miliki. Tidak terlalu banyak, tapi menurut saya cukup eh, bisa digunakan juga buat teman-teman yang lain untuk mendalami materi yang sama dan juga memperkaya diskusi kita. Jadi kurang lebih ini adalah presentasi saya. Saya juga akan sangat terbuka dan sangat senang apabila teman-teman mau menanggapi dan juga eh, mengadakan ceritanya jawab nanti setelah kita menonton video ini. Jadi seperti itu, terima kasih buat Romo Ramon sebagai dosen pengampu dan juga memberikan kesempatan buat saya presentasi tentang topik ini pada mata kuliah Tomisme, dan juga buat teman-teman sekalian, sehat-sehat selalu dan sukses. See you.